Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan memasuki malam, namun sebelumnya kita akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Untuk itu marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, adapun firman yang akan kita renungkan bersama diambil dari Injil Lukas, pasalnya yang ke-23 ayat 42 hingga ayat 43. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil buat kita adalah jangan tunda pertobatanmu. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa berdua lebih baik daripada seorang diri. Sebab jika yang satu jatuh, yang seorang lagi bisa mengangkatnya. Demikian tertulis dalam Pengkhotbah pasalnya yang keempat ayat 9-10. Ada hal yang menarik dalam ungkapan ini, yaitu satu sama lain bisa saling menegur untuk memperbarui. Ketika Yesus disalib, ada dua orang penjahat bersama dengan dia yang disalibkan. Itu berarti bahwa Yesus disamakan dengan orang-orang jahat. Apa kejahatan Yesus menurut orang-orang Yahudi pada saat itu? Yakni ketika Yesus berkata bahwa dia adalah anak Allah, sebab pemahaman orang Yahudi pada masa itu bahwa kehadiran seorang anak itu sama dengan menggambarkan kehadiran bapaknya. Jadi ketika Yesus berkata bahwa dia anak Allah, maka hal itu adalah merupakan kejahatan besar bagi orang Yahudi. Di kayu salib, Yesus ditempatkan di antara dua orang penjahat. Karena dia dianggap sebagai penjahat yang tidak diterima di sorga dan juga tidak diterima di bumi. Jadi tergantung di salib. Dan memang selain daripada itu, salib adalah merupakan hukuman bagi orang-orang penjahat. Namun benarkah Yesus penjahat? Inilah yang disadari kedua yang tersalib itu. Sehingga yang seorang berkata pengakuan tetapi menghina. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan juga kami. Tetapi yang satu lagi menegur dia dan berkata, kita patut dihukum. Tetapi orang ini tidak. Lalu ia memohon, ya Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Saat itulah Yesus menjawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak orang yang berpikir bahwa Firdaus itu adalah surga. Kita harus paham bahwa Firdaus adalah bahasa Persia, bahasa Iran sekarang, yang artinya taman seperti Eden, di mana hubungan Allah dengan manusia sangat baik. Jadi hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus, itu berarti engkau akan mengalami keselamatan karena ia dibenarkan karena iman. Untuk itu ada istilah yang sering kita dengar, don't wait till tomorrow, what you can do today. Jangan tunggu sampai besok,
apa yang dapat kamu perbuat hari ini. Betapa seringnya seorang atau seseorang apabila dinasihati agar jangan menunda perubahan, berkata begini, "Ya, nanti saja, masih ada waktu." Sebab seperti penjahat yang ada di sebelah kanan Tuhan Yesus, walaupun menjelang kematiannya dia bertobat, masih diterima oleh Tuhan, katanya. Ya, seandainya kita tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan dan keadaan kita saat itu dalam keadaan sadar, barangkali kita masih bisa berkata demikian. Tetapi coba kita pahami bahwa kita hanya tinggal sedikit lagi waktu, belum sempat bertobat, dan kita dipanggil oleh Tuhan. Apakah kita bisa seperti penjahat itu, diberi kesempatan akan beroleh kedamaian kelak bersama Tuhan Yesus di Firdaus? Saya teringat nyanyian Pasha Ungu ya, yang mengatakan begini, "Andai ku tahu malaikatmu akan menjemputku, izinkan aku mengucap kata tobat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku." Ya, jadi biarlah penjahat yang di sebelah kanan Tuhan Yesus dan yang juga di sebelah kiri Tuhan Yesus, tapi terkhusus yang ada di sebelah kanan yang menerima hal seperti itu. Sementara kita, jagalah hidup sehari-hari, supaya setiap pergerakan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, dan kelak kita dilayakkan memasuki kerajaan yang kekal itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami supaya tidak menunda-nunda perubahan dalam setiap langkah kehidupan kami. Tetapi biarlah kami sehari demi sehari terus diperbaharui oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami sekalipun berdosa dilayakkan oleh Tuhan hidup bersama-sama dengan Dia di dalam keselamatan yang kekal. Tiba saatnya kami akan beristirahat malam. Tuhan yang menjaga kami, Tuhan menjauhkan kami dari segala mara bahaya, supaya esok pagi kami boleh bangun dengan penuh sukacita. Inilah doa kami Bapa, terpuji nama-Mu kekal selamanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.